Ketika semua mata memandang rendah, dan para teknisi Jepang angkat tangan menyerah, justru tangan kasar seorang TKI yang dianggap tak berpendidikan, itulah yang mengubah segalanya. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan hati yang selalu tenang dalam menghadapi segala ujian hidup. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif seperti ini. Dari kota mana nih sahabat menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar, biar kita makin akrab. Namanya Sandi, seorang pemuda sederhana dari Kendal, Jawa Tengah, yang mengadu nasib di negeri Sakura sebagai tenaga kerja Indonesia. Di matanya, bekerja di perusahaan penerbangan swasta di Jepang adalah anugerah besar, meski posisi yang didapat jauh dari kata prestisius. Ia bukanlah teknisi atau insinyur dengan seragam rapi dan gaji besar, melainkan petugas kebersihan hanggar yang setiap hari berkeliling membawa sapu, kain lap, dan ember. Tugasnya sederhana, menjaga hanggar tetap bersih, memastikan lantai mengilap, serta membantu mengangkat barang atau memindahkan peralatan ringan bila diminta. Tak jarang, ketika melewati barisan teknisi yang sedang sibuk membongkar mesin atau memeriksa panel kontrol, ia merasakan tatapan meremehkan, seakan posisinya hanyalah pelengkap yang tak perlu diperhitungkan. Hari itu, suasana hanggar berbeda dari biasanya. Udara dingin pagi bercampur dengan ketegangan yang terasa menggantung. Di tengah ruangan yang luas, sebuah helikopter mewah berwarna perak mengilap terparkir anggun. Tapi ada keganjilan, mesin yang seharusnya menderu hangat malah terdiam membeku. Itu bukan helikopter biasa. Kendaraan udara itu milik CEO perusahaan, simbol kekuasaan dan kebanggaan yang jarang disentuh orang sembarangan. Rencananya, sore nanti helikopter tersebut akan dipakai untuk penerbangan bisnis penting menuju kota lain. Namun, kenyataan pagi ini membuat semua rencana berantakan. Beberapa teknisi Jepang bergegas mengelilinginya, membawa kotak peralatan berisi kunci pas, obeng, dan instrumen elektronik yang canggih. Wajah mereka serius, alis berkerut, tangan bergerak cepat memeriksa setiap komponen. Sandi yang baru saja menyapu sudut hanggar, menoleh sekilas, matanya menangkap raut gelisah di wajah mereka. Meskipun jarak memisahkan, ia bisa merasakan tekanan besar yang menguasai ruangan. Setiap detik berlalu seperti mempersempit ruang gerak semua orang. CEO berdiri tidak jauh dari sana, tangannya terlipat, sesekali melihat jam di pergelangan tangan, seolah waktu bergerak terlalu cepat untuk situasi sepenting ini. Helikopter itu adalah kebanggaan perusahaan, dan kegagalannya untuk beroperasi bukan hanya soal kerugian finansial, tapi juga menyangkut reputasi. Semua orang di hanggar paham betul konsekuensinya. Suara-suara peralatan berdenting, terdengar perintah singkat dalam bahasa Jepang, dan ada pula helaan napas berat yang memecah keheningan. Sandi menunduk melanjutkan pekerjaannya, namun telinganya tetap menangkap setiap percakapan yang terjadi. Dalam hati, ia tahu bahwa mesin secanggih apapun bisa mengalami masalah sederhana yang luput dari perhatian, apalagi jika hanya fokus pada prosedur standar. Ia tidak menyangka, momen inilah yang kelak akan mengubah jalan hidupnya, dari seorang yang hanya dipandang sebelah mata, menjadi sosok yang membuat semua orang terdiam kagum. Sandi berdiri agak jauh dari kerumunan teknisi. Sapunya berhenti bergerak ketika matanya terus mengikuti setiap langkah mereka. Dari posisinya, ia bisa melihat jelas bagaimana panel demi panel dibuka, kabel-kabel diperiksa, dan indikator pada layar monitor portabel dianalisis. Wajah para teknisi itu kian tegang. Seakan setiap percobaan yang mereka lakukan justru membawa mereka pada jalan buntu. Beberapa kali terdengar suara diskusi singkat yang diakhiri dengan gelengan kepala, lalu kembali mencoba langkah baru. Namun, baling-baling tetap diam tak bergeming, dan mesin seperti kehilangan nyawa.
Udara hanggar yang biasanya dipenuhi aroma pelumas kini bercampur dengan rasa cemas yang sulit dijelaskan. Beberapa staf berdiri di pinggir, saling berbisik dengan tatapan khawatir. Sandy bisa merasakan betapa beratnya beban yang menekan semua orang. CEO, dengan jas hitam elegan, berdiri tak jauh dari ekor helikopter. Sesekali ia melirik ponselnya, membalas pesan singkat, lalu kembali memandang mesin yang masih mati. Di wajahnya tergambar campuran antara ketidaksabaran dan kekhawatiran, dua hal yang jarang terlihat dari sosok yang biasanya tenang itu. Sandy teringat masa kecilnya di kampung, saat sering membantu ayahnya membetulkan mesin perahu nelayan. Walaupun skala dan teknologinya sangat berbeda, prinsip kerja mesin punya pola yang sama. Setiap komponen memiliki hubungan yang saling terkait. Pengalaman itu membuatnya peka terhadap tanda-tanda kecil yang biasanya diabaikan orang. Namun, di tempat ini, siapa yang mau mendengar pendapat seorang petugas kebersihan? Terlebih lagi, mereka yang bekerja di sekitarnya adalah teknisi berpengalaman dengan sertifikat internasional dan reputasi tinggi. Tangan Sandy menggenggam gagang sapu lebih erat. Dalam hati, ada dorongan untuk mendekat, tapi ada juga rasa takut ditertawakan. Ia tahu, di perusahaan seperti ini, hierarki begitu jelas. Menyela pekerjaan teknisi tanpa diminta bisa dianggap tidak sopan, bahkan bisa berujung teguran. Namun, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang terlewat. Dari sudut pandangnya, ia melihat bagian kecil di sisi mesin yang belum dibongkar. Mungkin hanya kebetulan, tapi ia yakin pernah melihat masalah serupa pada mesin lain. Di sekelilingnya, suara sepatu teknisi berderap di lantai metal hanggar, sesekali terdengar bunyi klik obeng yang mengencangkan baut, lalu suara alat ukur elektronik yang berbunyi singkat. Sandy menunduk kembali, mencoba fokus pada tugasnya, tetapi pikirannya tak lepas dari helikopter itu. Ia merasa seperti orang yang memegang jawaban, namun terperangkap dalam situasi di mana suara tidak diizinkan keluar. Ia belum tahu bahwa sebentar lagi, nasib akan memaksanya untuk angkat bicara, dan dari sanalah segalanya berubah. Sebuah kejadian kecil memecah lamunan Sandy. Salah satu teknisi, yang sedang memegang obeng panjang, tanpa sengaja menjatuhkannya hingga menggelinding ke arah tempat Sandy berdiri. Tanpa pikir panjang, Sandy membungkuk, mengambil obeng itu, lalu melangkah perlahan mendekat untuk mengembalikannya. Namun, saat matanya sekilas menatap ke arah panel mesin yang terbuka, naluri lamanya kembali bekerja. Ada sesuatu yang ganjil. Tepat di balik rangka logam, ia melihat bagian pipa suplai bahan bakar yang warnanya sedikit menggelap, tanda adanya sumbatan atau kotoran yang menghalangi aliran. Ingatan tentang masa lalu ketika memperbaiki mesin perahu di kampung kembali menyeruak, membuat hatinya berdebar. Tanpa sadar, ia mengucapkan kalimat lirih yang spontan keluar dari bibirnya. Sepertinya ada saluran bahan bakar yang tersumbat, Pak. Perkataannya terdengar jelas di tengah keheningan singkat. Seketika, beberapa teknisi menghentikan gerakannya dan menoleh. Ada yang memandang dengan heran, ada pula yang tersenyum sinis. Seorang teknisi senior bahkan mendengus sambil berkata dalam bahasa Jepang yang jelas bernada merendahkan, "Kamu ini tukang sapu, jangan sok tahu urusan mesin." Ucapan itu membuat suasana semakin kaku. Namun yang mengejutkan, CEO yang sejak tadi berdiri di dekat ekor helikopter justru melangkah maju. Tatapannya tajam, tapi tidak penuh kemarahan, melainkan rasa ingin tahu. "Apa yang kamu maksud?" tanya sang CEO dalam bahasa yang sedikit terbata, mencoba memakai bahasa Indonesia yang ia ketahui. Sandy terdiam sejenak, menimbang risiko yang mungkin terjadi. Hatinya berperang antara mundur dan melangkah maju. Tapi kesempatan seperti ini mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Dengan nada rendah namun tegas, ia menjelaskan apa yang dilihatnya. Tangannya menunjuk ke arah bagian kecil yang tidak diperiksa teknisi sebelumnya.
Semua orang mengikuti arah jarinya. Sebagian teknisi tampak ragu, bahkan ada yang menggeleng pelan. CEO menatap Sandy beberapa detik, lalu memberikan isyarat sederhana namun mengejutkan. Tunjukkan. Hening menyelimuti ruangan. Pandangan semua orang tertuju padanya, seakan mempertanyakan keberanian seorang pekerja rendahan untuk menyentuh mesin yang menjadi simbol kebanggaan perusahaan. Langkah Sandy terasa berat, tapi juga mantap. Ia tahu, inilah titik di mana harga dirinya dipertaruhkan. Setiap ayunan kakinya terdengar jelas di lantai hanggar yang dingin. Tangan yang memegang obeng kini sedikit berkeringat, namun matanya fokus pada tujuan. Ia belum tahu apakah tindakan ini akan mengangkat namanya atau justru menghancurkan karirnya. Tetapi satu hal pasti, ia tak akan membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Sandy melangkah mendekat ke sisi mesin, merasakan tatapan tajam yang menancap di punggungnya. Beberapa teknisi berdiri dengan tangan terlipat, sebagian lainnya mengamati dengan ekspresi ragu, seolah menunggu ia membuat kesalahan yang memalukan. CEO tetap berada tak jauh di belakangnya, memandang penuh perhatian. Dengan hati-hati, Sandy membungkuk dan mulai melepas panel kecil di sisi mesin yang ia tunjuk sebelumnya. Panel itu tampak sederhana, namun posisinya agak tersembunyi di balik rangka logam sehingga mudah terlewat oleh pemeriksaan cepat. Bunyi dentingan logam terdengar ketika baut terakhir terlepas, membuka akses ke jalur pipa bahan bakar. Begitu panel terbuka, matanya langsung menangkap penyebab masalah. Di dalam pipa, ada lapisan kotoran halus seperti endapan debu bercampur serpihan logam kecil yang menghambat aliran. Endapan itu mungkin terbentuk akibat sisa bahan bakar yang mengendap terlalu lama, atau partikel asing yang masuk ketika helikopter digunakan di daerah berdebu. Sandy menarik napas dalam-dalam, lalu mulai membersihkannya menggunakan alat sederhana yang ada di meja kerja terdekat. Tangannya bergerak cekatan, tidak ragu, seolah ia sudah melakukan pekerjaan ini puluhan kali sebelumnya. Ruangan hening. Bahkan suara sepatu yang sebelumnya mondar-mandir kini menghilang. Semua mata fokus pada gerakan tangannya. Sandy memeriksa ulang sambungan, memastikan tidak ada bagian yang longgar atau retak. Setelah selesai, ia memasang kembali panel dengan rapat, lalu mengelap sisa noda minyak di tangannya dengan kain yang ia bawa dari kantong seragam. Saat berdiri, ia menatap CEO dan berkata singkat, "Silakan dicoba, Pak." CEO mengangguk, memberi isyarat pada salah satu teknisi untuk menyalakan mesin. Terdengar bunyi klik dari kokpit, lalu hening sejenak, hingga akhirnya deru mesin mulai terdengar. Suaranya pelan di awal, seperti meraba-raba, lalu makin stabil dan bertenaga. Baling-baling besar di atas mulai berputar, perlahan namun pasti, hingga menghasilkan angin yang meniup rambut dan pakaian semua orang di hanggar. Beberapa teknisi terperangah, ada yang saling pandang dengan raut tak percaya. Senyum tipis muncul di wajah CEO. Ia menepuk bahu Sandy dengan cukup keras, sebuah isyarat penghargaan yang tulus. "Kerja bagus," ucapnya lantang. Sandy hanya membalas dengan anggukan kecil, tapi di dadanya ada rasa lega bercampur haru. Ia sadar, barusan ia bukan hanya menyalakan mesin helikopter, tapi juga menyalakan kembali martabat yang selama ini diremehkan banyak orang. Suara deru mesin yang kembali hidup seakan menjadi pukulan telak bagi semua keraguan. Beberapa teknisi Jepang yang tadi berdiri dengan dada tegap kini menunduk perlahan. Ada yang mencoba tersenyum hambar, ada pula yang memilih berpaling, seolah tak ingin orang lain melihat raut wajahnya. Mereka sadar, bukan teknologi canggih atau sertifikat bergengsi yang memecahkan masalah ini, melainkan ketelitian dan naluri seorang pekerja yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Udara hanggar yang tadi tegang kini berubah menjadi campuran antara takjub dan rasa malu. CEO melangkah mendekati Sandy, sorot matanya tidak lagi hanya sekadar penasaran, melainkan penuh rasa hormat. Di hadapan semua staf,
Ia menepuk bahu Sandi dengan tepukan yang mantap, lalu berkata dengan suara yang cukup keras untuk terdengar semua orang. Mulai hari ini, kamu tidak hanya jadi petugas kebersihan. Aku ingin kamu bergabung di tim teknisi. Ucapannya membuat seisi ruangan terdiam beberapa detik sebelum suara bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang terkejut, ada yang setuju, dan tentu ada yang masih sulit menerima kenyataan ini. Sandi merasakan matanya mulai panas, bukan karena debu atau angin dari baling-baling, tetapi karena rasa haru yang menekan dadanya. Perjuangan bertahun-tahun bekerja keras jauh dari kampung halaman, menahan rindu pada keluarga, dan menelan pahitnya diremehkan, akhirnya terbayar pada momen ini. Ia teringat ibunya di rumah yang sering menasihati, "Nak, jangan pernah minder. Pengetahuan itu bukan milik orang berseragam saja, tapi milik siapapun yang mau belajar." Kalimat itu bergema di kepalanya, seakan menjadi latar suara dari keberhasilannya hari ini. Para teknisi yang tadi memandangnya rendah kini terpaksa menerima kenyataan bahwa seorang TKI bisa berada di level yang sama, bahkan lebih unggul dalam situasi krisis. Tidak ada lagi tawa sinis atau komentar merendahkan, yang tersisa hanya rasa kagum bercampur kebingungan. Sandi tidak menyombongkan diri, ia hanya membalas dengan senyum tipis dan ucapan terima kasih. Karena ia tahu kemenangan sejati bukan soal mengalahkan orang lain, tetapi membuktikan nilai diri tanpa harus menjatuhkan. Di sudut hanggar, seorang staf yang sejak tadi merekam kejadian ini dengan ponsel tersenyum puas. Ia tahu video ini akan menjadi sesuatu yang besar. Dan memang benar, hanya dalam hitungan jam, kisah ini akan melesat ke layar ponsel jutaan orang, membawa nama Sandi keluar dari bayang-bayang keterbatasan. Kabar tentang kejadian di hanggar itu menyebar jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Video yang direkam oleh salah satu staf memperlihatkan dengan jelas bagaimana seorang TKI sederhana mampu menghidupkan kembali mesin helikopter mewah yang gagal diperbaiki teknisi Jepang berpengalaman. Dalam video itu terlihat ekspresi tak percaya para teknisi, tepukan tangan CEO, dan wajah Sandi yang setengah terkejut setengah haru. Video tersebut diunggah ke media sosial perusahaan, lalu menyebar ke berbagai platform lain. Hanya dalam beberapa jam, ribuan komentar bermunculan. Warganet dari berbagai negara memberikan pujian. Ada yang kagum pada ketelitian Sandi, ada yang menyoroti kerendahan hatinya, dan banyak yang merasa terinspirasi. Tak sedikit pula yang marah melihat bagaimana ia sebelumnya diremehkan hanya karena status pekerjaannya. Berita online lokal hingga internasional mulai meliput kisah ini dengan judul-judul sensasional. Nama Sandi disebut di berbagai forum komunitas. Bahkan beberapa media menyebutnya sebagai si tangan emas dari Kendal yang mampu memulihkan mesin di saat semua orang menyerah. Telepon dari Indonesia pun mulai berdatangan. Keluarganya yang di kampung menangis haru saat mendengar berita ini dari tetangga dan melihat videonya di televisi. Ibunya mengatakan, "Nak, ibu bangga sekali. Kamu buktikan kalau kerja keras dan hati tulus akan selalu menang." Kata-kata itu membuat Sandi tak mampu menahan air mata. Di perantauan, ia seringkali merasa sendirian. Tapi hari itu seluruh dunia seperti memeluknya. Perusahaan pun secara resmi mengumumkan bahwa Sandi diangkat menjadi teknisi penuh, dengan gaji dan fasilitas yang jauh di atas sebelumnya. Lebih dari itu, CEO memberinya pelatihan khusus agar keahliannya terus berkembang. Semua ini adalah perubahan besar bagi seorang yang beberapa jam sebelumnya hanya dianggap pelengkap di hanggar. Bagi Sandi, penghargaan terbesar bukanlah jabatan atau gaji, melainkan pengakuan atas kemampuannya. Ia berhasil membuktikan bahwa tidak ada profesi yang rendah selama dijalani dengan hati. Kini, setiap kali ia masuk ke hanggar, para teknisi yang dulu memandangnya sebelah mata menyapanya dengan hormat. Dan di balik semua itu, ia tahu, kejadian hari itu akan selalu menjadi pengingat bahwa kesempatan besar bisa datang kapan saja, bahkan dari momen yang tampaknya sepele. Sahabat,
Kisah Sandi ini mengajarkan kita bahwa rendah hati bukan berarti rendah diri, dan kesempatan besar kadang datang dari momen yang tak terduga. Jangan pernah remehkan siapapun, karena Tuhan bisa membalik keadaan dalam sekejap. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang lapang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.